Shalom semua, silakan duduk. Ini bagian ke-9 dari seri kita. Dan yang tadi seperti saya berdoa, saya bilang ini bagian yang mungkin orang-orang yang enggak berniat untuk menginjil atau menjangkau siapapun yang belum percaya nggak akan pernah pikirkan hal ini. Jadi akan dianggapnya remeh lah, apa sih begini-beginian gitu, nggak penting. Dan mungkin saudara pernah, saya nggak tahu berapa lama saudara Kristen gitu ya, masing-masing dari kita. Mungkin ada yang udah puluhan tahun, ada yang udah dari zaman misalnya masih pemuda gitu atau remaja. Biasanya kata relevannya atau berusaha jadi nyambung untuk memenangkan generasi biasanya sangat sering diucapkan di sana, di umur-umur itu. Ketika kita lagi gebu-gebunya menjangkau, ngajak teman kita ke gereja, kenalin mereka ke Kristus, dan nampaknya pas kita udah mulai ketemu jodoh yang dari Tuhan yang sepadan gitu kan, terus mulai membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terus punya anak, udah gak mikirin lagi tuh mau jangkauan bodo amat, yang penting gue dan keluarga gue kita layani Tuhan, terus masuk surga bareng-bareng, gue dan keluarga gue aja yang mental-mental, yang lain terserah mau ngapain. Nah nampak kayak gitu. Ini udah lagu lama Kaset Kusut, sebuah cerita yang berulang sehingga membuat saya cukup muak, karena semua dari pengurus sampai pembina jika udah punya keluarga langsung melipir halus. Aku bilangnya bahasa Kristen yang muntaber, mundur tanpa perintah. Semuanya sibuk sendiri, udah gak mikirin lagi tuh. Boro-boro mau mikirin gimana cara yang relevan untuk bisa memberitakan Kristus, dan mikirin dirinya sendiri. Tapi saya percaya kita diajak untuk keluar dari kekristenan yang macam itu. Untuk Kristen masa gitu saudara, kita Kristen masa kini. Masa kini akan selalu memikirkan apa yang masa kini untuk bisa menjangkau yang hidup di masa kini. Generasi kita yang bisa jangkau kita sendiri, bukan generasi yang lain. Kalau generasi di atas ataupun di bawah, kita bisa ngomong dengan bahasa yang sama karena kita satu generasi. Tapi akan dibutuhkan upaya untuk menjadi relevan. Hari ini kita akan belajar dari Paulus. Tapi kan relevan like Jesus, kan temanya like Jesus. Kita baca dulu apa yang Paulus bilang. Ingat tuduhan bahwa Paulus yang membuat kekristenan, agama Kristen itu sebuah tuduhan yang palsu, karena Paulus jadi Kristen juga karena Yesus. Nggak mungkin yang buat, kalau dia juga boleh jadi Kristen. Jadi Kristen gak disamperin sama Yesus yang udah naik ke sorga. Dia lagi naik kuda, lagi bawa surat untuk bunuh-bunuhin orang-orang Kristen di satu kota. Surat yang resmi dari agama, karena pada era itu Kristen belum jadi agama, bisa jadi movement yang bahkan mungkin dicap sebagai sesat, dianggap membahayakan agama yang udah solid pada saat itu, agama Yahudi. Dan dia bawa surat itu di tengah jalan di kudanya, samperin sama Yesus, buka 3 hari. Nah, setelah itu hidupnya berubah. Dia gak hidup buat dirinya sendiri lagi, gak hidup buat golongannya sendiri lagi, gak hidup buat memaksakan bahwa agama Yahudi yang benar. Tapi dia jadi hidup bagi Kristus. Dia yang tadinya bunuh-bunuhin orang Kristen, dia jadi rela dibunuh biar orang bisa mengenal Kristus. Perubahan yang sangat drastis, dan saya percaya orang berjumpa sama Tuhan hidupnya gak bakal sama lagi. Ini contoh yang jelas dari Saulus jadi Paulus. Arti namanya jadi berubah dari besar jadi kecil. Dan biasa Tuhan pakai yang kecil untuk melakukan perkara yang besar, karena yang besar itu dia, bukan kita. Paulus bilang di 1 Korintus 11 ayat 1, saya pakai bahasa Indonesia masa kini, ada di slide. Dia bilang ini, ikutlah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Jadi hati kita belajar dari dia, karena dia mengaku, dia bilang sampai berani. Dia berani bilang ikutin saya seperti saya pun mengikuti Kristus. Dia bilang apa ya? Kalau boleh Kristus lihat saya. Mestinya orang Kristen bisa dengan berani bilang gitu, tapi hidup kita masih jauh banget dari Kristus. Kita mestinya jadi bahasanya Kirk Franklin, seorang penyanyi gospel terkenal di luar negeri, sebagai the only Jesus that the people can see. Bisa jadi itu kita, mestinya kita, we are the Jesus that the people can see, karena Yesus dari sorga sekarang. Kita pengikutnya. Mesti kita bisa dengan berani bilang kepada anak-anak kita sendiri, pertama suami atau istri kita sendiri, kita bisa berani bilang ikutilah aku seperti aku mengikuti Kristus. Jadi kita belajar dari dia, seorang yang mengajak orang lain untuk mengikuti teladannya sampai seberani itu. 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 13, saudara bisa buka, saya baca pakai bahasa Indonesia masa kini karena lebih sederhana.
Tapi di sana kita akan lihat sesuatu yang menarik tentang yang pertama adalah menjadi relevan atau menjadi nyambung dengan generasi seperti Yesus adalah seperti kayak gini. Ini bukan tentang memaksakan kita punya pandangan. It's not about making a point, but making a difference. Nggak pernah, Kristen nggak pernah tentang ini. Saya aku bilang selalu dalam tanda kutip saya orangnya agak kiri, jadi saya selalu suka yang aneh-aneh, suka yang orang lain nggak suka. Saya selalu anti mainstream dan di dalam gereja yang anti mainstream biasanya dianggapnya sebagai rebel. Di luar juga sih, cuma kalau di dalam biasanya jadi rebel. Dan saya selalu dikenal dengan cap itu. Jadi dari zaman saya masih cari jati diri di SMA, SMP, SMA dengan gaya rambut yang aneh-aneh, dengan gaya baju yang aneh-aneh, karena namanya juga nyari jati diri, kayak gak pernah muda aja loh, ya kan gitu. Ya kan, papa pernah tuh gayanya kayak ya kan, tahun segitu semua gayanya sama, celananya gede banget bawahnya, atau sweet setengah mati, ya kan, rambutnya gitu, jaketnya gitu, pokoknya semuanya kayak begitu. Dan itu kan kayak gak pernah muda aja, maksudnya kalau anak muda lagi nyari jati diri, dia udah sih. Sama cowok gak pakai rok, ya kan tenang aja gitu. Kalau musim panik, dan saya pas nyari jati diri cuma karena anak gembala, anak pendeta, selalu ditembak sama tante-tante. Ngerti maksudnya ditembak sama tante-tante? Ih, pendeta kok rambutnya gitu. Gitu, tante-tante yang gitu tuh. Kadang masih kayak gitu juga ya kan, ada om-om yang masih dikuncir, yang gitu. Tante-tante biasanya yang rempong. Ya kan, anak pendeta kok bajunya gitu. Gitu. Anak pendeta kok masa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi saya besar dengan kayak yang pendeta bapak gue bukan gue. Dan saya jadi kayak entah gimana kayak timbul perlawanan di sini, jadi kayak semacam jadi benar. Saya yang tadi bukan rebel, nggak berniat untuk jadi pembangkang pemberontak, jadi berontak karena tekanan-tekanan macam itu. Seolah saya harus rapi sebelum waktunya. Karena menurut saya rapi itu nunggu umur berapa lah gitu. Nggak, lebih tepatnya bukan rapi sih, terawat sebelum waktunya. Karena ntar ada yang rawat biasa jadi rapi juga ya bang, ya kan? Iyalah. Sudah mungkin mesti ngobrol sama abang kita satu ini, karena akan ada yang disebut dengan kedewasaan dalam hal bahkan berpakaian. Dan gini, saya tuh saya suka banget musik metal, suka banget musik punk, hardcore, pokoknya yang anti mainstream. Dan saya rasa gereja itu terlalu kaku dan terlalu basi, lagunya gitu-gitu doang. Saya pengen aransemennya diapain kayak yang lebih funky gitu loh, yang biar anak muda tuh pada mau nyanyi gitu. Tampaknya kayak hidup segan mati tak mau, kayak kalau nggak mau datang pulang aja deh, kayak rasanya pengen kayak gitu di atas mimbar tuh. Mukanya pada kayak gitu-gitu banget gitu. Ya kan? Akhirnya saya berusaha menggolkan selera saya. Saya suka musik ini, saya pengen gereja bisa terima musik ini. Saya suka nuansa ini terlalu kaku, terlalu basi. Kita gimana gelap-gelapin dikit, kasih lampu-lampu dikit. Saya berusaha memaksakan itu. Gaya-gaya yang saya suka. Sebenarnya sejujurnya saya lagi maksain nilai-nilai yang saya pegang. Gaya berpakaian kayak, aduh basi banget pakai baju kayak gitu, lu belum om-om, ntar aja. Sekarang pakai aja dulu yang asik. Jadi akhirnya saya berusaha golin itu, padahal ada orang-orang yang emang rasa apa yang dia pakai itu asik. Walaupun kita lihat dia kayak om-om. Tapi emang dia jadi kayak gitu, karena bapaknya kayak gitu. Bapaknya rapi banget, dia jadi kayak anak yang rapi, dan dia gak ngerasa dia jadi orang lain. Saya berusaha paksain itu, jadi semua harus kasual. Karena kasual itu yang trendy. Zaman dulu ada kata funky. Saya gak pernah suka sampai sekarang kata-kata itu. Tapi ini bukan tentang making a point. Beberapa hamba Tuhan jatuh karena berusaha jadi funky. Ya kan, salah satunya yang saya sangat kagumi dan buat saya cukup sakit hati. Yang membuat khotbah bagian pertama enggak kerekam. Tuhan izinkan enggak kerekam. Karena saya lagi galau. Karena orang itu dulu punya pandangan funky but holy. Tapi holy-nya udah gak tahu kemana, tinggal funky doang. Jadi begitulah, itu ketika kita mau golin nilai kita atau making a point, relevan bukan tentang making a point apa yang harus. Jadi gini, saya entah gimana berusaha mendoktrin semua orang untuk suka musik metal, karena musik metal bukan musik setan. Jadi saya mau paksain. Jadi soalnya jadi tentang saya, ini tentang selera saya, tentang membenarkan. Bukan artinya itu salah, tapi bukan berarti kita harus memaksakan nilai-nilai itu. Karena relevan bukan tentang memaksakan nilai, relevan justru menjadi seolah seperti dunia ini untuk memenangkan mereka. Tujuannya itu bukan untuk menggolkan kita punya nilai yang kita anggap benar. It's not about making a point. Di 1 Korintus 8 ayat 9 bahasa Indonesia masa kini tulis, tetapi hati-hati. Jangan sampai
Orang lain menjadi berdosa oleh sebab saudara bebas melakukan apa saja. Siapa yang percaya orang Kristen bebas? Saya percaya. Tapi jangan sampai kebebasan kita bikin orang lain jadi berdosa. Gini, saya nggak percaya bahwa minum itu dosa. Bukan minum air putih ya. Minum minuman keras, macam anggur gitu. Saya nggak percaya itu berdosa, yang berdosa itu mabok. Yesus minum, mujizat pertama Yesus, jangan pernah lupa. Air jadi anggur, artinya anggur jadi banyak, ya kan? Nah kalau nggak boleh minum, ngapain dia jadiin air jadi anggur? Kalau saya mending air jadi susu. Karena nggak boleh minum anggur kan? Cuma jangan sampai kebebasan kita, karena kita ngerasa bebas, Tuhan nggak ngelarang kita minum. Jadi kita minum, dan seorang pemabuk, yang adalah teman baik kita, yang baru keluar, berhasil keluar dari alkoholisme, dari mabuk-mabukan, tiba-tiba ngeliat kita, boleh ya. Balik lagi dia jadi pemabuk, itu maksudnya. Dan ini percayalah nggak bakal ada hubungannya sama gaya berpakaian. Karena Tuhan nggak melihat rupa, yang melihat rupa itu orang. Artinya nggak bakal saudara pakai baju gini terus masuk neraka gara-gara pakai baju itu. Kata Tuhan, dress code kamu nggak sesuai sama sorga. Baju macam apa itu kan gitu nggak? Kita nggak bakal masuk neraka karena pakai baju. Dan percayalah saudara nggak akan jatuh dalam dosa. Karena saya pakai baju yang saya mau, celana bolong-bolong, dan saudara yang udah berumur nggak akan pengen pakai apa yang saya mau pakai. Gitu ya? Jadi ayat ini nggak bisa serta-merta dijadiin kayak gitu. Jangan jadi batu sandungan lo. Orang lain berdosa karena kamu. Oh ya, gara-gara gue pakai celana bolong, orang lain jadi berdosa. Dia jadi mau pakai celana bolong juga gara-gara gue. Kayaknya nggak juga. Ini bukan tentang selera, sekali lagi bukan tentang selera. Entah yang mendukung atau yang menentang ayat ini. Ini bukan tentang making a point. It's not about making a point. Saya akan bacain dari 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 13. Saudara nanti bisa baca di rumah. Intinya adalah gini, di ayat, saya mulai ayat 10 ya. Atau ayat 9 yang tadi saya bacain. Tetapi hati-hati, jangan sampai terjadi bahwa orang lain menjadi berdosa. Ada catatan kecil di situ karena keyakinannya belum kuat. Oleh sebab saudara bebas melakukan apa saja. Paulus jelasin. Maksud saya begini. Seandainya saudara yang punya keyakinan yang kuat sedang duduk makan di kuil berhala. Lihat nih. Oke. Kemudian seseorang melihat saudara duduk makan di situ. Kalau keyakinan orang itu tidak kuat, bukankah itu akan membuat orang itu berani makan makanan yang sudah diberi kepada berhala itu? Bahkan dia sampai berpikir bukan hanya boleh makan makanannya, ya nggak apa-apa lah ya nyembah berhala, it's okay. Dia jadi berdosa karena itu. Dan karena itu maka keyakinan saudara membuat orang yang keyakinannya tidak kuat itu menjadi apa? Sesat, dibilang gitu. Menjadi sesat. Gak mungkin orang jadi sesat karena makanan. Tapi ini makanan dipersembahkan kepada berhala. Dipikir kalau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala boleh, berarti nyembah berhala oke lah ya. Dia jadi sesat. Nggak boleh kan nyembah berhala. Padahal Kristus mati juga untuk orang itu juga. Pengorbanan Kristus padahal buat dia juga. Tapi karena kebebasan kita yang kita pikir ini tentang, kita kan free, like Jesus. Yang gitu-gitu. Jadi kita nggak mikirin orang lain. Yang bisa jadi tetap menjadi penyembah berhala karena kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Padahal Kristus mati untuk orang itu juga, kata Paulus. Dan kalau saudara melakukan kesalahan seperti itu terhadap saudara-saudara Kristen, yaitu saudara merusak keyakinan mereka yang lemah, maka saudara berdosa kepada Kristus. Dalam hal ini kebebasan kita bahkan membuat kita berdosa dan berdosa kepada Kristus. Kenapa? Karena orang-orang yang Kristus tebus jadi sesat gara-gara kebebasan kita. Ayat 13, itu sebabnya kalau makanan menyebabkan saudara saya berdosa, kata Paulus, maka saya sama sekali tidak akan makan daging lagi. Ini bicara tentang boleh nggak makan daging. Bukan boleh nggak makan babi, oke? Itu perdebatan lain lagi. Tapi karena kita bebas, ya kan? Ini bukan tentang boleh makan babi atau nggak boleh. Ini bukan tentang haram atau harum. Ini bukan tentang making a point, boleh atau nggak boleh. Ini tentang menjangkau sebanyak mungkin orang bagi kerajaan sorga. It's not about making a point. Dia bilang gini, Paulus bilang sebab jangan-jangan saudara saya berdosa karena saya, kata Paulus. Kalau emang benar gara-gara saya makan daging dan orang lain jadi penyembah berhala, saya mendingan gak makan daging.
Saya jadi vegetarian, it's okay with me. Karena being relevant bukan tentang making a point. Slide berikutnya boleh? 1 Petrus 2 ayat 16 saya pakai masih bahasa Indonesia masa kini. Ditulis kayak gini. Hendaklah kalian hidup sebagai orang merdeka. Tetapi janganlah memakai kemerdekaanmu itu untuk menutupi kejahatan. Oke, berapa orang masih minum-minum bahkan setelah Kristen dan bilangnya karena kan bebas. Sebenarnya apa itu upaya untuk menutupi keterikatan mereka kepada minuman keras. Bebas bukan apa ya, jadi alasan untuk terus berbuat dosa. Paulus bilang apa segala sesuatu memang boleh tapi gak semua berguna. Dan aku tidak membiarkan diriku diperhamba, diperbudak menjadi kecanduan akan apapun. Artinya bebas adalah itu. Semua teman saya yang merokok dan saya nasehatin, bukan karena orang rokok termasuk neraka. Karena gini, saudara mesti tahu, di kekekalan ada 2 tempat. Satunya smoking, satunya non-smoking. Dan saudara mau masuk yang mana? Gitu. Ini kan pendeta suka nakut-nakutin gitu. Karena dia berpikir ada yang rokok dan masuk neraka karena dia ngerokok. Enggak. Itu masuk neraka karena gak percaya Kristus. Tapi apa? Saya akan tetap menasihati siapapun yang merokok untuk berhenti merokok. Karena itu merusak diri sendiri. Itu merusak nanti orang lain. Karena gini, ntar pas umur berapa? Paru-paru udah gagal. Yang repot anak istri kita tinggalin mereka mungkin sebelum umur kita. Orang lain yang repot. Bukan masalah kebebasan. Saya akan selalu bilang, tapi mereka kan selalu bilang gitu. Ya terserah dong bro, kan kita bebas. Kita Kristen kan bebas dong. Ya kan? Area bebas rokok, artinya apa? Kan ada yang ngomong gitu loh sama saya. Oke. Wah gue gak mikir sampai sana ya. Area bebas rokok, dia bilang area bebas ngerokok. Padahal maksudnya area bebas rokok, artinya gak ada yang boleh ngerokok di situ, benar gak? Oke, akhirnya saya bilang gini, oke, lu rasa bebas. Alright. Gini, kalau lu bebas, berhenti ngerokok coba, bisa gak? Ya gak bisa dong bro. Lah katanya bebas. Kalau bebas kan bebas ngapain aja. Kenapa gak bisa berhenti? Berarti terikat. Gak usah ngomongin rokok, kita ngomongin minuman. Gak usah ngomongin minuman, kita ngomongin kopi. Gak usah kopi, kita ngomongin permen. Gak usah permen, kita ngomongin teh. Semua orang punya kecanduannya sendiri-sendiri. Gak ada yang lebih holy dari yang lain. Dan percayalah itu gak ada yang bawa kita ke neraka sebenarnya. Tapi ini bukan tentang itu. Ini bukan tentang selera kita mana yang benar dan mana yang tidak. Ini tentang jangan memakai alasan kemerdekaan untuk menutupi kita punya kejahatan atau kecanduan atau dosa. Jangan pernah pakai itu. Karena ayat Alkitab sebenarnya bisa dipakai buat apa aja. Untuk memanipulasi juga bisa, jangan pernah salah. Jangan pernah lupa itu, sepanjang sejarah kita kenal orang-orang yang memanipulasi ayat-ayat Alkitab. Bahkan Hitler dikenal sebagai orang yang cukup Katolik, yang cukup taat kok. Pergerakan-pergerakan rasisme dari Amerika macam yang Ku Klux Klan, itu mereka pakai ayat Alkitab kok. Bisa kok ayat dipakai apa aja, tapi ini bukan tentang memakai ayat untuk tujuan apa aja. Ini tentang jangan cuma baca Alkitab, biarkan Alkitab membaca kita. Biar dia yang dikte kita mesti kemana, bukan kita pakai ini untuk golin kita punya cost, kita punya nilai. Hendaklah kalian hidup sebagai orang merdeka, tetapi janganlah memakai kemerdekaanmu itu untuk menutupi kejahatan. Melainkan, artinya sebaliknya, hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya ini bukan tentang making a point, karena hamba gak pernah memaksakan kehendaknya. Ini tentang menaruh pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaanmu, itu pikiran seorang hamba Tuhan. Relevan, slide berikutnya boleh dimunculkan. Relevan adalah all about sangkal diri, penyangkalan diri. Mungkin kita gak suka pakai baju rapi kayak saya. Sejujurnya saya gak suka banget. Sangat gak suka. Pantofel itu baru, saya merit aja pakai Converse saudara, saya gak bohong. Sepatunya Converse, gak bohong. Orang sampai pada bingung kayak, diomelin sana sini. Kau merit sekali-sekali pakai pantofel, kagak. Gak enak, gak mau berjam-jam pakai pantofel. 2 jam aja lecet. Karena gak biasa. Tapi ini tentang sangkal diri, bukan tentang menjadi nyaman. Ini tentang keluar dari kenyamanan karena sangkal diri gak pernah enak. Oke, kita GBI, oke? Gereja Bethel Indonesia, rumah Tuhan, oke? Kita suka yang
tindakan-tindakan profetik yang gitu-gitu ya kan. Kita pernah angkat dompet gitu, terus taruh tangan kanan di dompet, terus bernubuat akan dompet kita. Kayak enggak, kita nggak akan lakukan yang itu. Kita gini, coba saudara angkat tangan yang tinggi kayak gini. Oke, coba ikutin saya, serius, saya nggak ngerjain, serius, ini benar. Oke, terus bikin bentuk kayak gini, kayak naik motor gini loh, gitu kan, ya kan? Terus taruh di jidat. Kalau saudara pegang jidat sendiri, terlalu kudus, enak aja pegang jidat. Itu saudara sendiri yang megang, bukan saya yang megang. Oke, dan mulai ketok. Sebut nama saudara, Tok. Jangan nama saya, nama saudara, Tok. Hidup lu bukan tentang lu, Nyong. Nyong bukan monyong, kalau ada orang Ambon bukan monyong artinya. Nyong itu cuy, bro. Lae, sis. Oke, ketok gitu, sering deh, bikin itu sering. Atau kalau saudara suka ngaca nih, yang ibu-ibu ya kan, suka ngaca nih. Atau yang laki-laki suka ngaca, bertobat. Pas ngaca, coba ditunjuk deh. Biar kayak orang gila, it's okay. Kadang-kadang kita perlu menunjuk jiwa kita sendiri. Daud beberapa kali melakukan hal itu di Mazmur dia, hai jiwaku, dia nggak mau jiwanya sendiri, udah kayak orang gila. Tapi itu kadang mesti digituin. Setiap pagi bangun, pagi tunjuk muka saudara sendiri di kaca dan bilang gini, iya lo, lihat lo, dengerin gua. Gitu. Hidup lo bukan tentang lo. Mesti ingat itu. Ya, ingat. Jadi setiap ketemu kaca, jangan ngaca, jangan lihat-lihat gini. Bilang lagi. Ingat, masih ingat gak tadi pagi? Atau mesti gue ulang lagi? Mesti diingatin terus, sangkal diri itu bicara itu. Mengingatkan diri bahwa hidup ini bukan kita lagi, tapi Kristus dalam kita. Jadi gak mungkin kita hidup buat kepentingan kita, tapi pasti buat kepentingan sorga. Saya ini bukan hamba siapapun, kata Paulus. Saya bebas. Meskipun begitu, saya sudah menjadikan diri saya ini hamba, perhatiin, kepada semua orang. Saya lakukan itu, ini alasannya. Saya lakukan itu bukan untuk diterima semua orang. Saya lakukan itu supaya saya bisa memenangkan sebanyak mungkin orang untuk Kristus. Tujuannya sorgawi, tujuannya bukan untuk diterima keberadaan kita. Atau dicap funky, atau dibilang asik. Bukan tentang itu. Tapi tentang apa? Memenangkan sebanyak mungkin orang untuk Kristus. Slide berikutnya. Ini tentang pikul salib. Pikul salib, lihat. Dia bilang apa? Saya menjadi hamba, menjadikan diri saya ini hamba kepada semua orang biar saya bisa memenangkan lebih banyak orang buat Kristus. Dia menjadikan diri sendiri hamba, itu sebuah penyangkalan diri. Penyangkalan diri. Pendeknya saya menjadi segala-galanya untuk semua orang. Dia bilang saya menjadi segala-galanya untuk semua orang. Supaya dengan jalan yang bagaimanapun juga relevan. Ini saya nggak ngomongin tentang relevan mesti jadi kayak gimana sih. Apa yang relevan sekarang? Nggak, saudara tahu tiap generasi punya bahasanya sendiri. Tiap generasi punya kekiniannya sendiri. Relevan akan terus berubah. Tergantung culture, tergantung nilai-nilai. Tapi apa? Dengan jalan bagaimanapun juga saya rela ngapain aja. Jalan bagaimanapun juga, apapun bentuknya itu relevan. Biar apa? Dengan jalan yang bagaimanapun juga saya bisa menyelamatkan sebagian dari mereka. Paulus bukan universalis yang percaya bahwa semua orang akan masuk surga. Dia bilang sebagian. Tapi saya berharap, seperti Paulus berharap sebagian itu lebih besar. Bagian lebih gede daripada yang akan binasa. Tujuannya adalah demi keselamatan orang lain. Itu yang disebut pikul salib. Ketika Yesus disalib, dia nggak memikul dosanya, dia nggak punya dosa. Dia pikul dosa yang bukan punya dia. Dan dia mati kematian yang mestinya kita yang derita. Tapi dia ambil karena itulah, itu all about. Pikul salib itu all about itu. Memikul kayaknya jiwa-jiwa yang sebenarnya menurut dunia itu urusan dia. Oke, lu mau kafir kayak mau binasa, terserah. Karena keselamatan jiwa orang urusannya dia sendiri. Tapi bagi orang Kristen, keselamatan jiwa orang lain yang membuat kekristenan dikenal sebagai agama syiar, bahasa Arabnya, agama yang menginjil. Kenapa? Karena kita percaya keselamatan orang lain itu urusan kita juga. Seorang nabi di perjanjian lama ngingetin saya dengan cukup jelas. Dia bilang apa? Kalau lu tahu apa yang mesti lu bilang tentang orang ini, tentang dosanya dia. Kalau lu gak bilang, darahnya tertanggung atas tangan lo. Gila, saya pas baca itu saya nangis darah karena saya gak pernah berpikir keselamatan orang lain itu urusan saya.
Tapi saya membuat saya berpikir lagi tentang Yesus yang disalib. Keselamatan saya ternyata jadi urusan dia. Masalah saya jadi masalah dia, derita saya jadi derita dia. Dan siapa saya, mau hidup cuma buat diri saya, gak mikirin orang lain. Kita nyembah Tuhan yang disalib. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 27. Boleh dibantu pakai terjemahan yang biasa. Saudara bisa buka, kita akan baca ayat ini. Cukup jelas ayat-ayat ini. Satu Korintus 9 ayat 19 sampai 27. Di depan bisa dimuncul ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kalau saudara suka garisin yang itu. Tujuannya adalah supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat berikutnya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Tujuannya supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Lihat-lihat, gak pernah buat dirinya. Relevan gak pernah tentang buat dia diterima atau gak diterima. Ini tentang menyelamatkan lebih banyak orang. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. I'm free, kata Paulus. Tujuannya apa? Dia jadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Tidak hidup di bawah hukum Taurat artinya bukan gak mentaati hukum Taurat. Bukan itu artinya. Tapi percaya bahwa ketaatan kita kepada hukum Taurat gak membawa kita ke sorga. Melainkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia bukan alasan untuk terus bikin dosa. Kasih karunia adalah justru akan membuat kita menyadari bahwa hukum Taurat diberikan demi kebaikan kita. Seperti seorang ayah yang kasih hukum. Kasih peraturan bukan gak bisa lihat anaknya senang, justru mereka gak bisa lihat anaknya menderita. Makanya dikasih hukum untuk melindungi anak-anaknya. Orang-orang yang kita gak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita bukan artinya kita hidup di luar hukum Allah. Paulus bilang gitu. Saya ulang 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Tujuannya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Tujuannya? Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Tujuannya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. 23 menjelaskan segalanya. Segala sesuatu ini aku lakukan. All this relevant thingy aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Apa kita dalam pertandingan itu? Kristen adalah pertandingan iman. Ibrani 11, Ibrani 12 kasih tahu itu. Dan dalam pertandingan itu kita diajak untuk menguasai diri dalam segala hal. Orang yang gak bisa menguasai diri, gak bisa menyangkal diri. Itu ciri-ciri orang yang gak bisa menguasai dirinya. Too full of himself, sehingga gak bisa menyangkal dirinya. Itu gak bisa menguasai diri namanya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26 saya suka. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Orang yang menjadi relevan itu dengan sadar
memilih untuk bertingkah seperti itu untuk tujuan kerajaan sorga. Dan gini, ketika menjadi relevan, seringkali yang saya temukan adalah yang paling cerewet adalah yang agamawi. Sorry to say, it's true. Ketika saya lagi berusaha menengin teman-teman saya yang aneh-aneh, tiba-tiba semuanya kelihatan aslinya, bahwa mereka lupa bahwa ini tentang memberitakan Injil dan tentang mengambil bagian di dalam Injil, supaya aku mengambil bagian di dalamnya, kata Paulus. Kita mesti diingetin terus ketika punya teman yang belum percaya, dan kita mau bawa dia ke Yesus, dan susah banget ya, Cin, bawa nih orang. Kita mesti jangan pernah lupa, emangnya Tuhan gampang bawa kita? Emang kita gampang diyakinkan dulu? Paulus bilang apa? Saya mau ngambil bagian dalam Injil, itu dalam artian itu. Untuk saya mengingatkan saya bahwa saya sekeras itu dulu. Saya sedablek itu dulu. Saya sesombong itu dulu. Tapi Injil Kristus memenangkan saya dan saya mau ambil bagian di dalam itu. Saya mau ngerasain apa rasanya berusaha memenangkan orang buat kerajaan sorga. Seperti saya telah dimenangkan oleh kesayangan sorga namanya Yesus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oleh siapa? Bukan oleh orang lain, tapi oleh kerajaan sorga. Jadi gini, coba. Relevan, all about sangkal diri dan pikul salib. Berikutnya, ada slide-nya di situ. Relevan adalah all about memberitakan dan menghidupi Injil. Jadi gini, Paulus menjadi apapun bagi siapapun biar Injil bisa diterima, bukan biar dia bisa diterima. Karena ini bukan tentang penerimaan itu cetek. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan bahkan buat speak to my life, namanya Paul Washer. Dia sering kali ke Indonesia. Keras khotbahnya. Tapi saya butuh yang kayak gitu karena saya dablek. Anak yang bisa dengar gak perlu dikerasin. Tapi anak yang tengil, dablek, songong. Songong itu apa? Tanya yang sebelahnya kalau yang ngerti. Songong bahasa Betawi. Kayak gitu mesti dikerasin. Biar ngerti. Dan saya tahu saya keras dan hamba-hamba Tuhan yang keras-keras inilah. Yang speak life to my life. Dan dia bilang apa? Christians are not called to be accepted. Christians are called to glorify God. Ketika kita memuliakan Tuhan, kemungkinan besar kita akan bermusuhan dengan manusia. Tapi biarlah relevan ini tentang gini. Kita gak ditolak secara kita, biar Injil bisa masuk. Karena intinya bukan kita diterima atau enggak, intinya Injil bisa diterima atau enggak. Saya baru berapa tahun ini berpikir bahwa gini, Tuhan kasih satu rema di kepala saya, bilang gini, jangan sampai saya diterima atau ditolak karena pakaian saya. Biar saya diterima atau ditolak sebagai hamba Tuhan karena message yang saya bawa. Kalau itu Injil dan mereka menolak Injil, rugi mereka sendiri karena Injil itu berita terbaik yang dunia pernah punya, dunia pernah dengar. Berita terbaik yang pernah ada. Biar saya ditolak, murni hanya karena orang itu gak mau bertobat. Bukan karena pakaian saya. Dan saya juga gak mau diterima karena pakaian saya. Jadi ini tentang diterima atau enggak, bukan. Ini tentang Injil bisa diberitakan. Dan tentang satu lagi tadi dibilang, saya bisa mengambil bagian di dalamnya. Hal ini saya lakukan, segala sesuatu ini saya lakukan karena Injil. Dan supaya saya bisa ambil bagian di dalamnya. Di 1 Korintus 9 ayat 23 ada di depan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam Injil. The message tulis bagus banget. I didn't just want to talk about it. Injil. Aku bukan cuma mau ngomongin tentang itu. But I want to be in on it. Aku mau menjadi ambil bagian di dalam Injil. Biar keselamatan kita bukan karena kita berbuat baik atau yang lain-lain. Tapi tentang Injil, tentang diselamatkan karena itu. Dan biar kehidupan seorang penginjil lah yang kita hidupi. Tentang gimana menjangkau sebanyak mungkin orang bagi kerajaan sorga. Jadi bukan tentang diri sendiri lagi. Kekristenan yang health, wealth, dan prosperity itu mestinya udah mati karena kita udah punya kekayaan yang sejati namanya Kristus.
Boleh next, ada 3 slide lagi terakhir. Hari ini saya rangkum dengan tulisan ini sederhana. Relevant like Jesus is all about denying ourselves and take up our crosses. Oke, menjadi relevan seperti Yesus adalah tentang menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Never about acceptance nor making a point. Gak pernah tentang diterima atau berusaha memaksakan nilai-nilai yang kita anggap benar. Itu relevan. Dan saya akan tutup dengan 2. Ada perumpamaan yang saya pakai, ada satu band yang saya suka, lagi metal. Oke saudara, kalau nggak denger metal nggak usah coba-coba cari, ntar saudara bisa murtad karena musik yang saya dengar, nggak bercanda. Oke, jadi vokalisnya pendeta dan wah pokoknya keras banget musiknya, saya suka banget, dan mereka benar-benar band metal Kristen yang bukan cuma sekedar bilang itu, tapi liriknya, kehidupannya benar-benar Kristen banget. Artinya mereka benar-benar on fire buat Tuhan. Di tour yang gini, mereka biasa tour di tour-tour yang bukan tour Kristen, tour-tour yang umum, tour yang sekuler, artinya semua band macam-macam, dari satanik ada yang apa. Mereka selalu tiap hari buka di busnya mereka itu Bible study buat siapapun yang mau. Itu tiap hari. Itu yang buat mereka, saya ngerti kenapa mereka bondingnya antara anggota band deket banget. Karena mereka bukan cuma satu band, mereka satu keluarga dalam Kristus. Nah itu kuat banget bondingnya. Itu yang saya lihat. Semua yang keluar dari bandnya jadi misionaris. Drummernya jadi misionaris ke Amerika Latin, Peru. Gitarisnya keluar, sekarang mau jadi gitarisnya tatoan full, hampir tato ada di kepala. Semuanya dihapus. Mau tahu kenapa? Karena Tuhan panggil dia kemana? Timur Tengah. Di Timur Tengah tato itu aib. Mesti tahu saudara. Dihapus, sakitnya kayak apa? Enggak tahu. Yang jelas sakit banget. Di pala loh. Bikinnya aja, kalau yang teman saya tatoan di pala, dia bilang bikinnya aja tuh sampai pusing-pusing. Bikinnya, apalagi ngapusnya, menurut Ngana. Tapi dia lakukan itu, biar apa? Karena panggilan Tuhan ternyata bagi dia. Dia dulu hidup all about kebebasan. Tentang memaksakan bahwa bebas kok, Tuhan gak ngelarang tato ya gitu-gitu. Tapi ketika Tuhan panggil dia ke satu titik, apa? Dia berusaha jadi relevan, sampai kayak gitu. Cuman biar apa? Biar sebanyak mungkin orang dibenangkan buat Kristus. Orang Amerika loh. Tiba-tiba mikirin saudara-saudara yang di Timur Tengah. Come on now. Semua yang keluar jadi pendeta, jadi misionaris. Dan bandnya masih jalan sampai sekarang. Ini yang menarik yang mereka lakukan, oke? Slide-nya boleh dimunculin. Ini yang vokalisnya bilang. We, like Christ, kita seperti Kristus, kami seperti Kristus, are on a mission. To save and deliver the very thing by which we were corrupted. The world, which is the world. Kita terkorupsi karena dunia ini, tapi kita seperti Kristus lagi dalam misi untuk menyelamatkan dan memerdekakan dan membawa kepada kemerdekaan, deliver the very thing by which we are corrupted. Kita lagi dalam misi untuk memenangkan dunia ini, yang olehnya kita terpolusi, tapi yang kepadanya kita dipanggil. Kamu adalah terang dunia. Terang dipanggil kepada gelap. Dan ini yang mereka lakukan, dengerin saudara. Dan menuai banyak kritikan dan cacian dari mereka yang agamawi. Ketika ada band metal Kristen, semua yang religius Kristen suka banget. Karena, gila Kristen bisa keren juga, lihat tuh. Hah? Lu pikir lu doang yang sadis? Anak-anak Tuhan juga bisa sadis main musiknya kayak gitu. Tapi mereka mulai melakukan pergerakan yang unik. Mereka pindah label 2 kali. Pertama mereka berada di label namanya Face Down Records. Face Down itu artinya bersujud. Face Down Records itu label yang isinya semua band hardcore dan metal dan yang aneh-aneh tapi Kristen. Menurut Ngana artinya aja bersujud. Pasti itu band Kristen, label Kristen, benar? Mereka di label itu dan semuanya Kristen di situ. Bandnya aneh-aneh, aliran teraneh-aneh yang mungkin sudah pernah dengar, tapi semuanya Kristen. Mereka selalu tour kayak gitu dan berusaha mengundang banyak orang masuk, tapi dia tahu ini nggak efektif. Mereka tahu ini nggak efektif. Akhirnya apa? Face Down tetap jalan sampai sekarang. Semua band-band Kristen yang baru mulai muncul masuk sana. Dan mereka keluar setelah 4 album di situ. 3. Keluar, pindah ke label namanya Razor Anti Records. Itu isinya sekuler. Dan alirannya lain-lain, bukan cuma musik keras. Sekuler. Jadi mereka pindah dari label Kristen kepada label sekuler. Pas pindah itu aja pertama udah menuai cacian. Wah, udah mulai sell out nih mereka nih. Udah mulai mau
mau biar populer nih, ini bukan tentang Kristus lagi, ini bukan tentang Injil lagi, tapi tentang terkenal dan menjangkau lebih banyak. Padahal ini tentang menjangkau lebih banyak orang, bukan tentang jadi terkenal dan ditahuin lebih banyak orang. Mereka pindah ke situ, keluarin satu album. Dan cukup sukses. Dan terakhir, ini yang paling terakhir yang bahkan mengagetkan saya. Mereka memilih tahun ini untuk pindah ke satu label. Saudara mesti dengar. Satu label itu isinya band metal aneh-aneh dan semuanya satanik. Mereka band Kristen masuk label itu. Saya kayak, pertama pas, bukan berita baik buat saya ketika mereka tweet kayak, for today, gladly mengumumkan ini bahwa kami pindah ke Nuclear Blast. Kayak, hah? Itu band satanik semua di situ. Ngapain lo ke situ? Bahkan saya aja yang relevan nih. Saya aja terganggu dengan keputusan itu nih, mau ngapain orang-orang ini? Udah bener di tempat yang sekuler sehingga bisa menjangkau banyak orang, tapi ternyata mereka punya pandangan lain. Mereka bilang apa? Terang itu paling dibutuhkan di tempat yang paling gelap. Gila, mereka pergi ke tempat yang paling gelap. Dari semua record label, mungkin tuh record label yang paling gelap, di mana Dimmu Borgir ada di situ, Cradle of Filth ada di situ. Saudara nggak tahu semua itu, nggak usah cari tahu, bisa muntah. Bener saja nggak kuat kok ngeliatin mereka, band-band itu. Tapi lihat mereka masuk ke situ sebagai satu-satunya band Kristen. Biar apa? Tujuannya sederhana. Mana mungkin, dengerin, soalnya mesti dengar genre musik ini, death metal dan whatever, grindcore itu, mereka tuh sukanya cuma yang satanik-satanik doang. Dan mereka gak pernah berpikir bahkan untuk dengerin yang sekuler. Kalau For Today cuma sampai di Razor and Side, mereka cuma ngejangkau yang sekuler, orang-orang yang itu gak ada yang jangkau. Akhirnya mereka ke situ. Karena satu label mau gak mau denger kan. YouTube channelnya saya nggak mau subscribe. Kenapa? Karena isinya semua satanik. Dan mereka kan update-nya kadang-kadang doang. Aku cuma nyari merekanya doang, nggak mau yang lain-lain, karena pusing liatnya. Tapi itu yang mereka lakukan. For the sake of the gospel. Bayangin caciannya kayak apa ketika mereka pindah ke label satanik. Saya kadang kalau ngeliat orang komen tuh di Facebook, ngeliat orang komen di Instagram, di Twitter, itu orang Kristen bisa nggak kayak anak Tuhan mulutnya. Gila. Tapi saya pernah ngalamin itu kok. Pernah ngalamin kok ketika saya berusaha menjangkau yang aneh-aneh, gereja tiba-tiba jadi alergi sama yang aneh-aneh. Pantesan sepi. Karena di dunia lebih banyak yang aneh daripada yang enggak. Saudara berharap yang baik-baik doang yang masuk ke sini yang lucu-lucu. Enggak ada yang lucu di dunia ini, saudara. Ada yang aneh. Dan kalau gereja nggak keluar dari keagamawian, kita nggak mikirin jiwa, nggak berusaha jadi relevan. If the church not evangelize, we will fossilize, kita akan menjadi fosil. Akan jadi kenangan, akan hilang. Gereja makin sepi sampai sekarang. Karena nggak ada orang berpikir gimana caranya menjangkau sedemikian banyak orang. Gimana menjadi segala-galanya bagi semua orang. Nggak ada yang mikir itu lagi karena semua tentang kita dan kami. Bukan tentang orang lain, bukan tentang seluruh dunia. Padahal kita nyembah Tuhan yang mati buat seluruh dunia. Semua orang. Dan ini ketika kita menjadi relevan, ada satu lagi yang saya pengen kutip. Satu band ini hip hop, rap gitu-gitu. Saudara mungkin sukanya musik apa sih ini pendeta? Yes, yang saya bilang, saya tuh aneh. Oke. Ada satu band, trio gitu. Kalau saudara pernah tahu ada Beastie Boys, apaan tuh? Ya oke, saudara terlalu Kristen. Oke. Mesti tahu Beastie Boys sudah bubar, itu band hip hop, isinya orang bule 3. Dan ini biasanya hip hop atau rap biasanya orang negro, oke? Gitu-gitu, yo mamen gitu. Coba ini orang bule, tiga-tiganya bule, tiga-tiganya anak Tuhan. Oke, dan mereka bikin ini. Boleh slide terakhir? Saya ambil ini dari lagu mereka. Judulnya Exile Dial Tones. Exile itu artinya musafir, orang-orang yang perantau di bumi. Judulnya itu, dial tone artinya untuk jadi apa ya? Kayak semacam ringtone. Ketika ada orang telepon, nyambungnya ke lagu ini untuk ngingetin kita, khususnya yang Kristen. Bahwa kita gini, we are in this world, not of it. Not to be scared and run from it. Ya kan? Banyak orang yang secara fisik bilang gini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita takut gaul sama yang buruk-buruk. Padahal Yesus mati buat mereka. Kita terlalu takut tertular. Kayak orang pada era itu takut deket-deket sama yang lagi kusta. Karena kalau deket-deket, ada radius berapa, apalagi kepegang, itu pasti kena kusta. Tapi Yesus melakukan sesuatu yang sangat kontroversial,
melawan hukum yang seolah hukum Taurat yang 613 itu, Yesus bukan cuman mendekati mereka dalam radius itu, dia nggak peduli jarak radius itu, dia mendekati orang itu dan dipegang wajahnya. Di film itu ada kok, Son of God. Dan salah satu adegan yang bikin saya nangis yang itu. Karena semua orang bau dan gitu, kayak orang itu bahkan bilang, no. Dia cuma ngedekat dan berharap Yesus dari jauh sembuhin dia. Tapi Yesus gak, Yesus mendekati wajahnya dan diusap gini. Dan orang itu sembuh, bukan Yesus yang ketularan kusta. Orang itu yang jadi sembuh. Dengerin saya, Yesus pernah bilang, barang siapa dalam aku, mereka akan bisa melakukan hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Saudara percaya gak? Saudara percaya gak kita gak akan tertular sama dunia ini? Sentuhan kita yang akan menularkan sorga buat mereka. Saya masih jadi orang yang percayakan hal itu kok. Ketika gereja udah terlalu parno. Wah nih kalau ada yang kayak gini nanti anak saya apa kabar nih? Ntar dia ngeliat om ini, tatoan, ntar dia nanya lagi. Boleh gak aku bikin tato? Nggak usah tegang saudara, dengerin. Anak saudara lebih ngikutin saudara daripada orang lain. Dan orang lain membutuhkan kita karena mereka gak punya panutan itu. Sebagian besar mereka gak punya ayah. Sebagian besar dari mereka gak tahu bagaimana harus memperlakukan perempuan. Gak tahu bagaimana harus jadi laki-laki. Gak tahu bagaimana harus jadi ayah. Dan siapa panutannya? We are the only Christ that they can see. Kita panutannya. Dan kalau panutannya aja penakut, kita akan membesarkan generasi penakut yang takut sama culture. Enggak, kita gak takut. Kita engaging culture. We make the new culture start from zero. With the power of the Holy Spirit, we have that power, we have Him. We are in this world not of it, not to be scared and run from it. We shine light in the darkness. That's why He left us here. Untuk tujuan itu Dia tinggalin kita di sini. Untuk bersinar. Untuk bawa nama besar Dia. Untuk menghidupi nilai-nilai yang Dia punya. Yang dunia gak pernah tahu. Calling out to all the exiles, memanggil semua para musafir. Para orang-orang yang percaya bahwa dunia ini bukan rumahnya, memanggil para penuai, karena dibilang tuayan banyak tapi penuainya sedikit, pekerjaannya dikit. Karena pekerjaannya sebagian besar parno, takut, sebagian besar egois, narsis, sebagian besar itu nggak ada pekerja, jarang yang bekerja. Orang Kristen yang nggak bekerja, bukan orang Kristen. Kita dikenal sebagai pekerja penggarap kebun anggurnya Tuhan. Calling out to all the exiles, the Lord will not forsake you. Ketika menjangkau yang aneh-aneh, saudara, ada ketakutan di hati saya bahkan untuk mendekati mereka. Saya fobia, jujur saya akan ngomong ini, mungkin orang kaget, saya fobia sama orang-orang yang suka sesama jenis. Saya sangat fobia. Tapi orang-orang yang gak masuk surga, listnya dimulai dengan kriterianya yang gak masuk surga adalah mereka yang penakut. Dan saya gak mau jadi penakut. Saya takut karena apa? Saya gak suka, saya ngerasa kayak jijik dengan lifestyle itu. Tapi pas saya melihat mata mereka, mereka juga jiwa. Dan bagi mereka Kristus juga mati. Gimana cara kita gak bisa mengasihi jiwa-jiwa yang Kristus kasih? Saya kalau ngeliat yang satanik, yang preman-preman, saya takut, bener takut saya. Fobia, saya bukan homofobia doang. Saya fobia sama yang keras-keras orang-orang yang kayak gitu. Saya fobia bahkan ngebayangin orang-orang yang narkoba, saya fobia jarum suntik bahkan. Gimana saya bisa menangin mereka? Sederhana. Dengan mengasihi mereka, percaya bahwa di balik semua kehancuran ini, ada jiwa yang untuknya Kristus mati. Dan itu akan membuat kita jadi pemberani. Karena Roh Kudus dikasih biar kita seberani Kristus. Bukan jadi penakut. Yang punya 1001 alasan untuk gak ngejangkau lingkungannya. Aduh, ntar kalau ke situ ketularan deh. Itu kan penuh orang-orang sakit. Serius. Derita kita yang pikul Yesus. Sakit kita Dia yang derita. Lalu kita takut ketularan begitu doang. Sampai matinya Teresa of Calcutta. Mother Teresa gak pernah ketularan kusta. Why? Because love cast away all fears. Kasih menutup, mengenyahkan ketakutan.
Dalam kasih nggak ada ketakutan, kasih yang sempurna mengenyahkan ketakutan, dan kita butuh yang itu. Dunia butuh cintanya Tuhan lebih dari yang lain. Dan kita yang mengaku memiliki kasih Kristus. Tapi ketakutan masih terus melanda, memenuhi hati dan pikiran. Come on, do you really soaked by the love of Christ or not? Kalau ada kasih gak bakal ada ketakutan. Calling out to all the exiles, the Lord will not forsake you. His kingdom cannot be shaken. Hold strong, the end is near. We are the light of the world, so shine on. Kitalah terang dunia, jadi bersinarlah. Pergi ke tempat-tempat paling gelap, karena di sana terang paling dibutuhkan. Berapa dari kita terlalu alergi, gereja seolah alergi, dengar itu saudara. Orang udah jauh tersesat di bawah sana, atau tersesat di sebelah sana, jangan di bawah, karena kita masih satu derajat, bener, nggak ada yang di bawah. Semuanya masih satu derajat, semuanya ke sebelah. Mereka udah tersesat sampai sejauh sana, dan kita masih terlalu takut. Aduh, nanti kalau masuk sini, nanti, gini, bayangin kalau ada orang yang punya klub, oke, punya diskotik, pengen bertobat. Saudara pengen dia bertobat, gimana caranya? Enggak, sampai ayam tumbuh gigi, dia nggak bakalan pernah menjawab undangan Anda untuk ke gereja. Gak bakal pernah. Gimana caranya menginjil ke dia? Masuk ke klubnya, samperin kantornya, dan kasih tahu bahwa Tuhan sayang sama dia. Tapi untuk masuk klubnya, lihat nih, kemungkinan terbesar adalah, saudara harus lihat kanan kiri. Jangan-jangan ada tante itu yang di gereja. Ih, hamba Tuhan ngapain masuk diskotik? Lihat gak? Ya kan? Hey, kalau saudara juga on mission, saudara gak akan mempertanyakan apa yang orang Kristen sedang lakukan untuk menjangkau. Pastikan dia Kristen. Itu aja dulu, kalau dia Kristen. Seperti gini, nanti jam 9:30 ada seorang hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan dan memberkati saya lewat musiknya, namanya Rea. Oke. Masuk YouTube nih Rea, oke. Gini, dia nggak pernah takut anaknya kemana. Anaknya ada di sini, nanti mungkin ada jam 9:30. Saya pengen kenal lebih dalam lagi sama anaknya, karena saya kayak nampaknya nyambung sama dia. Nggak pernah takut anaknya kemana, mau klub kayak, mau diskotik kayak, mau sweet seventeenan temannya kayak, mau ke mall kayak, mau ke bioskop kayak, dia nggak pernah takut. Karena dia tahu anaknya akan menginjil di sana. That's awesome. Enak gak? Rasa takut kita ketika anak kita pergi kemanapun diangkat sama Tuhan, karena kita tahu anak kita are on the same mission as we are, bersama keluargaku melayani Tuhan. Dan itu yang saya rindu, bikin generasi yang gak penakut, generasi yang gak hidup buat dirinya sendiri, bikin generasi yang rela menjadi apapun bagi siapapun untuk memenangkan sebanyak mungkin orang bagi kerajaan sorga. Dan that's all relevant is all about. Mari kita